Ini suatu pesan buat Anda dan saya yang merasa kita harus sempurna dulu baru mengalami mujizat. Siapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan judul Allah yang mudah terjamah. Buka bersama dengan saya di Markus pasal yang ke-5 ayat 25. Allah yang mudah terjamah. Cerita tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan. Tahu nggak, Tuhan kita itu nggak jauh. Kadang-kadang kita aja yang ngerasa dia jauh. Padahal sebenarnya nggak begitu. Dan Tuhan kita nggak kaku. Tuhan kita bukanlah satu deity atau satu ilahi yang duduk tinggi-tinggi di tahtanya, yang nggak bisa dijamah oleh umatnya. Rasanya jauh gitu. Mulia sih, suci, tapi nggak peduli. Hidupku jatuh bangun, hidup mati, dia nggak tahu. Tuhan kita nggak begitu. Yesus lahir pada hari Natal perdana itu, menyandang gelar Immanuel, artinya Allah beserta. Yesus adalah Allah yang berjalan di tengah kita. Bukan hanya dia personal, sangat pribadi dengan umatnya, dia juga sangat touchable sekali. Dia bukanlah sang untouchable, yang gak terjamah di luar jangkauan kita. Ternyata Tuhan itu jauh lebih dekat daripada yang kita kira loh. Hanya seringkali kita salah paham, karena juga ada permainan setan. Karena iman kita yang gak kuat ini digoyahkan. Lalu kita ditipu muslihat oleh iblis. Diberitahukan yang enggak-enggak. Sehingga kita menjadi sentimen dengan Tuhan sebelum kita mengenalnya. Atau kalau kita sudah mengenalnya, jadi salah mengerti. Hati-hati. I want to bring Jesus closer to you. Hari ini lewat firman ini saya ingin sekali bukan hanya membawa Anda lebih dekat dengan Tuhan. Kami seperti asyarnya. Tapi membawa Yesus lebih dekat ke Anda. Supaya Anda tahu bahwa Tuhan itu nggak seperti yang banyak orang selama ini kira atau yang berpikiran negatif tentang Kristus. Allah yang mudah terjamah, itulah dia. Markus 5 ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Sebuah situasi, seorang wanita, nih perempuan di zaman itu belum emansipasi. Jadi kasihan, wanita itu adalah bahan diskriminasi. Zaman dulu sih, zaman sekarang juga banyak kekerasan terhadap wanita dan anak. Saya sesalkan yang terjadi di banyak tempat. Tapi Tuhan itu sayang kita, tidak ada kaum lemah di matanya. Tapi perempuan ini mengalami satu musibah. Kayaknya hanya sekedar dia menstruasinya tidak normal. Tapi sebenarnya di tengah-tengah masyarakat yang sangat religius zaman itu, perempuan ini bukan hanya menderita secara jasmani loh. Karena dia dianggap sebagai kenajisan religi. Perempuan yang begitu dilarang untuk beribadah. Berarti dia juga diputus hubungan dengan komunitas. Bahkan nggak boleh tinggal di rumah. Karena laki-lakinya semua akan harus memelihara hukum Taurat. Jadi perempuan seperti ini harus diasingkan. Dia jauh bahkan dari anak-anaknya. Jadi sebenarnya wanita ini mengalami isolasi. Dan dia mengalami pengucilan secara terpaksa. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun, gak tanggung-tanggung. 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia dianggap sebagai kutuk sosial. Kenajisannya bukan hanya secara rohani di pikiran orang. Sebab semua orang mengira bahwa dia ini dikutuk oleh Allah. Jadi lama-lama perempuan ini setelah 12 tahun, dia pasti berpikir demikian. Nggak ada orang beritahu dia kok, dia ini ngalami apa. Nggak ada orang yang memberitakan kabar baik sama dia. Jadi dia pasti juga percaya bahwa dia ini dikutuk oleh Allah. Sakitku ini nggak berhenti. Nggak tanggung lagi. Penyakit yang jenis ini membuat seseorang terbuang dari masyarakat, dari keluarganya. Selain sakit kusta yang dihindari,
Menstruasi juga dianggap kenajisan. Jadi bayangkan orang ini mendekati Yesus, anak Allah yang hidup. Dia ketakutan sekali, makanya dia main belakang. Karena dia yakin sekali kalau sampai Tuhan tahu, dia pasti dimarahi setengah mati. Karena Allah mana yang mau jamah dia? Apalagi Allah mana yang mau dijamah oleh orang seperti ini? Bukankah ini anak Daud, keturunan kerajaan, Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Dia takut. Dia nggak berani jalan depan, minta terang-terangan. Karena dia yakin tahu 100% pasti, meskipun dia salah, bahwa dia pasti ditolak mentah-mentah sama Tuhan. Dia udah merasa Tuhan udah sentimen sama dia. Karena itu dia main curi-curi. Jadi cerita ini lucu. Dia mencuri kesembuhan ceritanya. Karena dia merasa dia nggak layak. Pernah nggak Anda merasa begitu? Merasa sesuatu menimpa hidupmu, Anda merasa itu karena Tuhan murka. Dan juga Anda rasa bahwa semua orang dicinta kecuali Anda. Anda perkecualian. Anda satu-satunya dibenci oleh sorga. 12 tahun lamanya, semua orang menjijikkan. Menjijikkan dia. Semua orang menghindari. Dan wanita ini pasti sudah putus asa jiwanya. Ia telah berulang-ulang diobati ayat 26. Oleh berbagai tabib, bahasa Inggrisnya begini. And she suffered at the hands of many doctors. Bahasa Indonesianya jauh lebih santun. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Saling melengkapi. Betul dia diobati berulang-ulang oleh berbagai tabib. Tapi juga karena itu dia menderita lebih dari sebelumnya. Bukan hanya uangnya habis semua. Tetapi ternyata wanita ini juga mengalami malpraktek. Siapa bilang yang namanya penyalahgunaan wewenang itu terjadi hanya di zaman ini? Zaman dulu juga. Karena kalimat ia telah berulang-ulang diobati juga mengandung arti bahwa wanita ini dipingpong kiri kanan. Ditipu oleh orang-orang yang berprofesi seharusnya menyembuhkan dia. Saya sebut ini adalah dokter bisnis zaman itu. Semua yang mau duit atau uangnya, udah jatuh ketimpa tangga. Orang ini sudah dinajiskan bahkan oleh keluarganya. Dijauhi. Bahkan orang ini sudah salah paham kronis sekali sama Allah. Dikira bahwa Allah benci sama dia. Dia nggak bisa jamah. Setahu dia, semua agama dalam benaknya, semua sama. Allah itu suci, dia di sana, kita di sini. Orang suci aja yang bisa datang ke dia, itu pun hanya beberapa. Mana giliran saya? Kapan itu terjadi? Apalagi sekarang kondisiku begini, najis sekali, manusia aja nggak mau pegang aku kok. Masa Allah mau pegang aku? Dia sudah merasa, Tuhan pun nggak mau. Udah gitulah. Udah putus asa kelas dewa. Tuhan pun nggak bersedia. Tuhan pun tutup telinga. Tuhan nggak mau lihat dia. Tuhan pun muak. Kalau perlu muntah melihat wajahnya. Udah orang ini kalau nggak bunuh diri sudah hebat sekali menurut saya. 12 tahun dalam kesepian. Dan jiwanya pendarahan. Jadi pendarahan itu bukan hanya bicara tentang tubuhnya. Jiwanya. Lalu dia datang ke dokter. Tidak dikasih tentram, sejuk hati, tidak dikasih kepastian atau diusahakan, malah dimanipulasi. Malpraktek terjadi. Dokter-dokter bisnis yang menangani. Lalu, bukan hanya itu. Mungkin dia dibentak-bentak sekalian ya. Karena zaman itu kan nggak ada, bukan emansipasi, hak asasi pun belum zamannya. Dibentak-bentak. Makanya saya juga memberikan pesan sampingan di sini. Saya percaya hari-hari ini Tuhan membangkitkan dokter-dokter yang takut akan Tuhan. Bukan berarti yang memberikan harapan palsu, tetapi ketika pasien datang, kalau Anda seorang dokter, seorang tabib di zaman ini yang mendengarkan saat teduh, izinkan saya untuk menggembalakan hatimu. Pasien itu sakit, kasihan. Dokter, pastor, pendeta, gembala, kita semuanya itu ada dimensi pekerjaan kemanusiaan. Beda sih, tapi sebagai anak Tuhan ada banyak persamaan. Ingat ya, orang yang datang minta tolong sama kita lebih dulu yang berutang sama Tuhan. Itu panggilan. Selain itu, mereka pasien yang sakit menderita, itu kasihan. Kita bisa punya pilihan kata-kata yang lebih baik, meskipun tidak memberi harapan palsu, memberitahu fakta pun harus bijaksana. Tetap harus profesional, namun tidak perlu
kita menjatuhkan, membunuh karakter apalagi malpraktek sudah jangan dimasukkan dalam daftar. Itu harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan anak-anak Tuhan. Saya berdoa dibangkitkannya lah dokter-dokter yang takut akan Tuhan di zaman ini. Dan saya berdoa juga jika Anda sakit hari ini, agar Anda dipertemukan oleh tuntunan Roh Kudus kepada dokter yang tepat, yang pintar, yang pandai, dan dokter yang bijaksana, tapi yang takut akan Tuhan. Kadang-kadang ketemu dokter begitu itu rasa gimana ya? Baru datang aja udah rasa sembuh ya. Belum dibukakan resep obat, sudah ayem, tentrem, rasanya itu adem gitu di ruang prakteknya. Dia bilang, nggak apa-apa Bu, kita, meskipun tentunya dokter nggak boleh sembarangan berkata begitu, dokter itu ilmuwan. Tetapi kalau takut akan Tuhan, nggak apa-apa juga untuk kita berkata, masih ada Tuhan. Tapi tetap beritahu apa adanya, penyakitnya apa, bisa sembuh atau enggak. Tapi selalu jaga agar pasien Anda jangan jatuh semangatnya. Tetap harus dijaga, ingatkan bahwa di atas sana masih ada Tuhan yang memegang nasib kita. Nggak ada salahnya. Saya percaya di bangsa dan negara yang semua orang, yang di negara yang sebenarnya negara kita itu pada takut akan Tuhan, cuma tidak semua orang mengenal Tuhan. Saya percaya kalau ada orang-orang yang mengingatkan bahwa di atas sana masih ada yang maha kuasa, itu pasti di-welcome oleh semua. Nah, dokter-dokter ini ternyata tidak seperti itu. Zaman itu dia nggak menemukan dokter yang memberitahu, "Hei, ada Yesus." Akhirnya di ayat 27, untungnya dia mendengar dari tetangga. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 27 tadi, untungnya dia dengar dari tetangga. Puluhan dokter tidak beritahu satu pun padahal waktu itu Yesus hadir di Galilea. Secara fisik ada. Gak diarahkan kepada Tuhan, atau paling tidak dokter berkata yang ini hanya Tuhan yang sanggup sembuhkan. Paling tidak orang itu ingat Tuhan. Dokter itu enggak. Hanya charge dia, gesek kredit card. Lalu setelah itu, orang itu juga tidak sembuh. Mungkin dokter itu tahu, tetapi tetap saja melakukan, tetap saja dia harus dikenakan biaya yang setinggi-tinggi langit. Kasihan sekali wanita ini. Harusnya ada salah satu gitu. Mungkin ada dokter seperti dokter Lukas yang penulis Kisah Para Rasul yang berkata, ada Kristus di sini. Tapi dia nggak ketemu yang gitu. Untung ada tetangganya. Tuhan itu bisa menjangkau orang. Kalau bukan lewat profesi yang sah, Tuhan bisa menjangkau lewat kebetulan. Tiba-tiba ada orang kesaksian, padahal Anda tidak kenal. Tuhan itu bisa sampai kepada kebutuhanmu melalui retak kecil di dinding mana. Kalau tidak ada tukang pos yang sah datang pada Anda mungkin akan mendengarnya lewat surat yang terbang, terkena angin secara tidak sengaja. Tuhan itu cinta sama kita semua. Dia pasti akan sampaikan berita kabar baik ini. Jadi Anda hari ini mendengarkan saat teduh juga bukan kebetulan. Tuhan sudah atur semuanya supaya Anda dengar tentang Kristus. Berita tentang Kristus, tentang Yesus harus sampai ke telingamu. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Itulah sebabnya iman timbul dari pendengaran, bukan? Jangan pakai telinga kuping kita untuk mendengar yang enggak-enggak. Yang gosip semuanya itu percuma. Kalau Anda mau dengarkan firman. Itu jauh lebih berguna. Berdampak buat hidup ini dan hidup yang akan datang. Maka di tengah-tengah orang banyak itu dia dekati Yesus. Lalu dia jamah Yesus dari belakang. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 28 ini ada sesuatu yang off. Wanita ini tidak punya pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Tuhan pun hanya dengar dari tetangga. Itu pun mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia bukan dengar tentang prinsipnya. Dia dengar tentang kesaksian orang yang disembuhkan. Dia kepingin juga, ada satu tabib yang belum dia coba, Dokter Yesus namanya. Tabib di atas segala tabib. Lalu ayat 28 ini, sebenarnya imannya semi salah.
Maksudnya caranya. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Sedikit superstisi di sini. Dia berkata di jubahnya itu pasti ada sesuatu. Dia bukan mengarahkan dirinya kepada pribadi Yesus. Tapi kepada jubahnya. Dan bukan pada firman-Nya. Yesus ngajar tuh berkali-kali. Awal mula Tuhan ngajar di pegunungan. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah yang lemah lembut, berbahagialah yang menderita, berbahagialah yang berkabung, berbahagialah yang suci hatinya, berbahagialah yang membawa damai. Perempuan itu mungkin tidak ada. Waktu Yesus memecah-mecah roti, perempuan itu tidak di situ. Karena dia pasti kalau muncul di sana, semua orang pasti mengusir dia. Wanita ini juga belum di zamannya teknologi seperti ini. Anda nggak ikut live-nya, bisa nanti kemudian hari Anda lihat di YouTube. Anda lihat bisa subscribe di channel ini atau di channel apa. Nggak ada. Jadi wanita ini belum pernah mendengar pengajaran. Yang dia dengar bukanlah pengajaran Kristus. Pengajaran Kristus itu luar biasa. Pengajaran-pengajarannya itu memerdekakan. Dia belum mendengarkan. Dia hanya dengar desas-desus berita-berita tentang orang-orang yang sembuh. Makanya itu tidak bisa disalahkan. Imannya kurang pas. Asal ku jamah jubahnya. Dia bukan mengarah pada firman-Nya. Firman Tuhan berkata begini. Ada tertulis. Dia belum tahu. Dia juga belum punya Alkitab yang tertulis. Belum zamannya. Tapi meskipun demikian Tuhan dengar loh ya. Jadi saya pelajari di ayat 28. Subjek iman kita itu lebih penting daripada kualitas iman kita. Subjek iman kita itu Yesus. Kualitas iman wanita ini nggak seberapa. Emas pun bukan perak. Menurut saya ini hanya jerami atau kayu levelnya. Asal ku jamah jubahnya. Tapi kenapa Tuhan tetap sembuhkan? Ini suatu pesan buat Anda dan saya yang merasa kita harus sempurna dulu baru mengalami mujizat. Tentunya kita harus bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang kita dengarkan. Dengan banyak tahu, banyak dituntut pula. Pengetahuan kita itu adalah tanggung jawab kita. Tapi ada orang merasa, aku harus tahu seluruh Alkitab dulu, aku harus sempurna dulu, baru Tuhan mau jamah aku. Baru Tuhan mau peduli. Wanita ini, kayu dan jerami level imannya. Asal ku jamah jubahnya. Tapi subjek imannya lebih penting daripada kualitasnya. Kualitas tidak seberapa, kayu jerami tadi. Tapi subjeknya tetap Yesus bukan? Sekalipun imannya pas-pasan, kurang pas bahkan, tapi kalau dia berkata, in Jesus name, dalam nama Yesus. Yesus buka telinga. Makanya Allah kita itu mudah dijamah. Allah kita itu bukannya jauh perfeksionis dengan dirimu. Kalau begitu, Anda dan saya udah gak masuk surga punya, saya juga enggak. Kita ini jauh. Roma 3 berkata begini kan, karena kita semua sudah jatuh dari standar Allah. Roma 3:23 alias jatuh dari kemuliaannya. Jauh kita ini. Udah, kuatkan hatimu. Jangan merasa harus sempurna dulu. God is gonna give you the miracles you need. Ayat yang ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Langsung seketika, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kok nggak perlu ke dokter? Ada beberapa penyakit tertentu yang tidak perlu rumit untuk dicek lagi. Kesembuhan yang mudah terdeteksi. Contohnya, orang buta dari lahir. Nggak perlu pergi ke rumah sakit untuk memastikan dia sudah sembuh atau belum. Atau dia ngalami mujizat sih. Kalau dia dari lahir berarti bukan kesembuhan, tapi penciptaan. Dia kalau bisa melihat, udah sah. Tentunya organ-organ dalam Anda perlu untuk dicek dulu di laboratorium dulu, di MRI dan sebagainya, semua bahasa medis itu. Tetapi wanita ini tiba-tiba berhenti pendarahannya. Siapa yang paling tahu kalau dia sembuh? Ya dia sendiri yang selama ini bocor darah kemana-mana dan tidak bisa menghentikannya. Tiba-tiba dia merasa kuat, badannya enak. Something happen, sesuatu terjadi. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Who touched me? Tidak pernah
Sepanjang saya baca kitab Injil, mungkin saya aja yang kurang teliti, coba Anda baca juga, nggak pernah ada kalimat Yesus berkata ada tenaga yang keluar dari dirinya. Yesus menyembuhkan dan berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Dia berkata, talitakum, bangkitlah. Lalu dia berkata, Efata, terbukalah. Telinga orang bisa mendengar. Padahal sudah tuli dari lahirnya. Tapi baru kali ini saya dapati selama membaca kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, bahwa ada tenaga yang keluar daripadanya. Heran ya, Tuhan itu mau dijamah sama orang yang dinajiskan, gak sempurna lagi imannya. Kalau gitu chance Anda besar untuk menjamah Tuhan. Sebagian besar mungkin lebih baik dari orang ini. Kita paling tidak kan sudah mendengar pengajaran tahu Alkitab. Tapi pokoknya Yesusnya itu loh, itu kuncinya. Yesus Kristus, Tuhan Yesus, ayo turn your eyes upon Jesus, arahkan mata ke Yesus. Itulah rahasia kemuliaan. Not to me, bukan ke kami. To Jesus Christ, to Him. Itulah rahasia kemuliaan. Pelayanan kami juga diberkati dengan tanda-tanda heran, bukan karena kami, tapi karena kami arahkan mata kepada sumbernya, itu kepada Yesus Kristus. Things happen to you. Sesuatu terjadi. Dari sini juga di ayat 30 saya pelajari bahwa sometimes, kadang-kadang kesembuhan ketika terjadi, those who get healed, orang yang disembuhkan, dan orang yang dipakai untuk menyembuhkan, manusia biasa hanya saluran, sama-sama bisa merasakan. Tuhan kadang-kadang izinkan manifestasi dan feeling itu terjadi. Saya kesaksian aja dari sisi saya ya, ini bukan firman tapi ini kesaksian saya. Ada kalanya nih, saya buka buku. Ini saat teduh sudah sekian lama, ini akhir tahunnya. Setiap kali saya kalau lagi melayani dalam Roh Kudus seperti itu, sometimes, kadang-kadang tidak selalu, saya akan merasakan seperti ada tenaga yang keluar, seperti disedot kamera. Jadi bukan hanya gambar dan suara, ternyata ada urapan yang disedot yang keluar ke sisi Anda, di mana Anda berada. Dan itu bukan dari saya. Kita ini hanya kerannya. Yesuslah namanya. Saya yakin, sometimes you feel something, I feel something too. Kadang-kadang Anda merasakan sesuatu, kami merasakan juga. Dalam kasus ini, Yesus dan wanita ini sama-sama merasakan. Ada yang keluar, dan ada yang masuk. Ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ini murid-muridnya lucu. Dia nggak ngerti apa maksud guru. Bukankah semua orang ini berdesak-desak? Memang sih, Yesus kan berjalan berbondong-bondong orang mengikuti. Orang-orang berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Bedakan antara menyenggol Tuhan dengan menjamah Tuhan. Bukan Allah yang mudah terjamah, bukan Allah yang mudah tersenggol ya. Yang saya ajarkan hari ini Allah yang mudah terjamah. Jamahan kepada Tuhan itu harus sengaja, karena kita carilah wajahnya. Jiwaku haus merindukanmu, my soul follows hard after thee. Maksudnya bukan berarti kita seperti orang bertapa, ucapkan mantra, bukan. Tapi kalau kita mau cari Tuhan itu harus fokus. Nggak boleh kita izinkan gangguan-gangguan, dan jangan kita biasakan. Sama Tuhan itu nggak boleh casual. Nggak boleh asal-asalan, juga nggak perlu formal. Seperti orang kalau dress code-nya formal atau casual. Tapi sama Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Segenap hati, segenap pikiran, dan akal budi. Segenap jiwa pula. Orang kalau menjamah Tuhan itu beda dengan nyenggol. Karena memang bersentuhan sih dengan Yesus, karena berbondong-bondong orang. Tapi kenapa wanita ini aja yang mendapatkan tenaga? Karena dia menjamah itu dengan pengharapan. Dengan iman. Sekalipun imannya pas-pasan, kurang pas bahkan. Tapi dia mencari Tuhan. Dia punya ekspektasi. She laid her expectation on Christ. Dia meletakkan ekspektasinya atas Kristus. Bukan berarti dia menuntut Tuhan loh ya. Dia percaya dan mengklaim itu dengan sungguh-sungguh, peduli amat kiri kanan yang akan menghukum dan siap merajam. Dia bahkan curi-curi ketakutan. Pokoknya dia ambil resiko. Dia ambil resiko untuk percaya sama Tuhan. Taruh ekspektasi itu pada Tuhan. Resikonya ya kecewa dia kalau nggak terjadi apa-apa. Makanya itu Tuhan berkata, siapa jamaah aku? Murid-murid berkata, semua senggol-senggolan. Bukan itu yang kumaksudkan. Untungnya Tuhan nggak perlu jelaskan. Tuhan itu royalty, Tuhan itu bangsawan. Dia diam aja. Urusannya sama wanita itu, bukan sama murid-muridnya yang nanti, gampang lah.
Berapa menit lagi dia juga akan belajar, para murid ini. Siapa yang jamah saya? Bukan yang kumaksudkan adalah siapa yang menyenggol aku. Banyak sih orang yang cuma ikut-ikutan sama Yesus. Tapi yang sungguh-sungguh, karena itu saya bangga. Saya bangga dengan jemaat. Saya bangga dengan keluarga Saat Teduh. Jemaat ini. Bagaimana Anda sungguh-sungguh. Rabu dan Sabtu. Ada lagi yang masih tanya, saya nggak tahu jamnya. Saya beritahu sekarang ya, supaya nggak luput lagi. Kalau live-nya itu Rabu dan Sabtu, jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Udah jangan keluputan. Sampai kapan? Sampai Tuhan izinkan. Saya nggak tahu sampai kapan ini. Pokoknya sampai Tuhan kehendaki. Jikalau ini kolam Bethesda, ada goncangan, siapapun yang masuk ke dalamnya akan sembuh. Pastikan Anda gunakan kesempatan. Ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Kenapa Yesus terus ngotot panggil dia keluar dari kerumunan? Ada beberapa hal. Salah satunya, Tuhan Yesus mau wanita ini yakin bahwa dia disembuhkan. Bahwa yang terjadi bukan kebetulan. Karena wanita ini pasti setelah kejadian ini, dia pasti akan digoda sama setan. Setan kan paling suka mencuri benih kudus. Jadi Yesus panggil dia keluar dari kerumunan. Siapa yang jamah aku? Dilihatin orang banyak supaya dia ngaku. Dengan tujuan bukan untuk mempermalukan wanita ini. Padahal wanita ini sudah punya negative thinking kan. Dia ketakutan. Dia ngeri sekali untuk menampilkan diri. Tapi Yesus paksa dia untuk keluar dari kerumunan. Untuk berani menampilkan. Untuk menunjukkan dia siapa. Bukan karena Yesus mau kemuliaan. Supaya diceritakan, loh ini loh orang sembuh. Bukan. Tapi supaya wanita itu dilindungi. Supaya dia tahu yang terjadi ini bukan kebetulan. Bukan perasaan, aku merasa sembuh. Supaya dia tahu bahwa kesembuhannya itu valid. Betul-betul terjadi di sengaja sorga. Selain itu, alasan mengapa Yesus memanggil dia keluar dari kerumunan adalah supaya dia tahu mengapa dia sembuh. Dia sembuh bukan karena jubahnya. Yesus luruskan doktrinnya. Dia sembuh itu karena imannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Yesus luruskan semua yang kayu dan jerami, dia ubah jadi perak dan emas. Tuhan menyempurnakan kesembuhan itu. Sembuhan itu sendiri sudah sempurna. Dia menyempurnakan hati wanita ini dan imannya. Yesus kita itu guru, bukan hanya Tuhan, bukan hanya penyembuh. He wants to teach you the way of life. He wants to teach you what's right. Dia ingin mengajarkan apa yang benar. Selain itu, Tuhan juga mau menunjukkan kepada semua orang yang selama ini diskriminasi sama dia. Hei, wanita ini sungguhan sembuh. Kalau Yesus yang ngomong, beres sudah. Dia bisa pulang ke rumah. Suaminya nggak boleh tolak dia. Semua orang tahu orang ini sembuh-sungguhan. Yesus ingin memulihkan kehidupannya seperti sedia kala. Jadi pikiran Tuhan Yesus bukan hanya kesembuhan ilahi, tapi pemulihan hidup yang totalitas. Yesus ingin supaya hidupnya dipulihkan, lebih dari sekedar badannya disembuhkan. Look how good the Lord's intention is. Lihat, intensi maksud Tuhan itu selalu mulia atas hidupmu dan hidupku. Kasihan ya, Tuhan itu selalu dicurigai. Padahal lihat dari cerita ini kita tahu hati Tuhan seperti apa, tidak seperti yang Anda kira. Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia ketakutan kan? Tampil tersungkur, gemetar lagi, menjadi takut sekali. Kenapa? Karena dia merasa seperti seorang pencuri. Hari itu Yesus buat dia sah, terima kesembuhan ini serah terima. Dia maju ke depan tampil tersungkur, dikira Tuhan akan marahi dia. Surprise, surprise. Kejutan ayat 34, demikian kata Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, mau nangis saya waktu baca ini. Perempuan itu datang cari kesembuhan, dapat bapak. My daughter, Tuhan panggil begitu. Hai anakku. Perempuan itu langsung terbelalak, coba bayangkan ekspresinya. Tuhan dah murka. Setelah sembuh kan sebaiknya, udah pergi sana. Kamu sudah dapat kesembuhan kan? Go home, pulang. Tuhan enggak. Tuhan berkata, hai anakku, aku salah 12 tahun. Aku kira Tuhan murka. Ternyata manusia yang berkata demikian, bukan Allah. Dia melihat Yesus sebagai sosok seorang Allah yang mudah terjamah, yang hari ini terharu.
ternyata diam-diam selalu mencintaiku. Tuhan tidak menghakimi kondisiku. Tuhan tidak membuang aku dan mensyukuri tahu rasa lu. Enggak. Hai anakku, my daughter you are. Oh, Tuhan gak kasih dia kesembuhan. Tuhan kasih dia salvation, keselamatan, dan relationship, hubungan. Oh, how good God is. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan jubahku, imanmu pada pendengaran. Berita yang kau dengar, desas-desus itu, teruskan sampai pengajaran. Imanmu itu yang menyelamatkan, bukan jubahku. Imanmu padaku. Pergilah dengan selamat. Lalu lihat ya, ada sesuatu yang sifatnya redundant. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saya garuk-garuk kepala baca ini. Bukannya dia sudah sembuh. Kenapa Yesus ragu? Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Loh, kok ngomong begitu? Enggak. Ini artinya, now live in thy healing. Sembuhlah dari penyakitmu itu artinya live in your healing. Jangan berdosa lagi. Jangan jauh dari aku. Jangan tinggalkan relationship ini. Kau adalah anakku. Pergilah dan sembuhlah. Ini bukan lagi sembuh dari penyakitnya. Tapi continue. Hiduplah dalam roh kesembuhan itu. Roh Kudus maksudnya. Hiduplah. Live in thy healing. Saya kasih 3 poin sederhana lalu kita selesai. Melalui cerita ini kita bisa mengerti Allah kita mudah terjamah oleh, 1, Allah kita itu mudah terjamah oleh apa? Oleh keputusasaan jiwa kita. Catat ya. Allah kita mudah terjamah. He is easily touched by our needs. Jadi karena itu Anda jangan pernah kecewa sama Tuhan sebelum waktunya. Jangan kecewa sama sekali bahkan. Tuhan kita itu tidak pernah menghakimi kita. Tapi malah sebaliknya Tuhan itu ingin membantu dan menolongmu. Tapi kalau dia maha kuasa, udahlah jangan terus otak-atik ke maha kuasaannya. Lihat kasihnya. Yang pasti dia ingin menolongmu. Kalau belum terjadi mujizat, jangan marah dulu sama dia. Yang kedua, Tuhan Allah kita itu mudah terjamah oleh keyakinan iman kita kepadanya. Keyakinan wanita ini moved Jesus' heart. Iman itu selalu menggerakkan hati Allah. Yang ketiga, Allah kita mudah terjamah oleh kesaksian mulut kita akan kebaikannya. Wanita ini kan tampil dan tersungkur, lalu dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. You know your word is powerful. Kalimat atau kata-kata yang keluar dari mulutmu itu penuh dengan kuasa. Pastikan jangan gosip ria. Pastikan adalah Anda pakai untuk bersaksi akan kebaikannya. Kalau Anda belum dijamah, Anda belum mengalami jawaban doa, nggak apa-apa. Saksikan aja. Salah satu cara bersaksi akan kebaikannya adalah bersyukur dulu dengan segenap hatimu sebelum terjadi sesuatu. Haleluya. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, pengurapan dari Roh Kudus, dari nama Allah yang mudah terjamah, Allah yang mengasihi kita semua. Jesus is His name. Namanya Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.